चप्पी देता, पूरा छप्पड़ फाड़ के देता। पूछता है शराब पीकर मेरे सामने अगर मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? हाँ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, Quote Film akan kembali mengulas alur film yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dengan judul Duplicate. Film ini menceritakan di mana Shah Rukh Khan mempunyai kembaran, namun kembarannya itu menjadi penjahat. Hingga suatu ketika, Shah Rukh Khan ditangkap polisi karena dikira dia telah melakukan kejahatan. Nah, sahabat, daripada penasaran, langsung saja yuk kita ulas alur cerita filmnya. Film diawali dari seorang pria lemah lesu dan lunglai bernama Bablu. Terlihat, Bablu sedang berdoa meminta kelancaran wawancara kerja, katanya dia ingin kerja sebagai koki di Hotel Bintang 5. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang pria yang kabur dari penjara dan dikejar oleh para polisi, tapi dengan lihainya dia bisa lolos dari para polisi. Saat akan tertangkap, ternyata wajahnya mirip seperti Bablu, tapi orang ini bernama Manu Dada. Berbeda dengan Bablu yang lemah lesu dalam setiap gerakannya dan tak bisa apa-apa, Manu kuat dan bisa berkelahi, bahkan dia berhasil menumbangkan polisi yang mengejarnya. Karena Manu masih jadi buronan, dia bersembunyi di tempat seorang wanita bernama Lily, dan dia berhasil lolos dari kejaran polisi dengan dibantu oleh Lily. Kenapa Lily membantu? Karena dia adalah wanita yang mencintai Manu, meskipun Manu selalu kasar padanya. Polisi sangat waspada kepada Manu karena Manu adalah penjahat kelas kakap dengan berbagai kasus seperti penipuan, perampokan, dan pembunuhan. Berbeda dengan Bablu yang hidup biasa saja dan orang yang sangat ceroboh meskipun baik hati. Sementara itu, di rumah, Bablu curiga karena ada tanda-tanda orang masuk ke dalam rumah yang dikiranya adalah penjahat, namun ternyata bukan orang jahat yang datang, melainkan ibunya. Bablu lahir dari keluarga pegulat, karena itulah ibunya ingin Bablu menjadi pegulat, namun sayangnya Bablu sangat lemah. Esok paginya Bablu bangun kesiangan, yang akhirnya dia menjadi buru-buru pergi ke wawancara kerja. Tapi saat akan masuk taksi, dia malah tak sengaja masuk barengan bersama wanita bernama Sonia Kapoor. Meski sempat adu mulut karena taksi tersebut, mereka berangkat bersama karena tujuan mereka kebetulan sama, yaitu ke hotel. Yang awalnya mereka bertengkar karena taksi di sela perjalanan, mereka berdua malah akur, apalagi saat Bablu latihan wawancara di dalam taksi sehingga Sonia tahu identitasnya meskipun Sonia sendiri tak menyebutkan namanya di depan Bablu. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di hotel dan Sonia yang malah membayar taksinya. Setelah itu, Bablu masuk ke hotel untuk wawancara kerja, tapi setelah dipanggil wawancara, dia bertemu lagi dengan wanita yang pergi bersamanya, dan Bablu baru tahu jika wanita itu bernama Sonia, dan Sonia adalah manajer hotel tersebut. Sonia juga bersama Raffi, asisten Sonia. Berbeda dengan Sonia yang tertarik dengan sikap Bablu, Raffi justru tak terlalu menyukai Bablu. Kemudian, untuk tes, Bablu disuruh memasak masakan Jepang oleh Sonia, dan singkat cerita dia berhasil membuatnya dengan waktu yang singkat dan rasanya enak. Karena itulah, Sonia menerima Bablu bekerja sebagai koki di hotelnya. Di lain tempat, Manu menelpon mantan rekan bisnisnya yang diajak bekerja sama dalam perampokan bank dulu. Manu meminta bagiannya pada orang yang bernama Salako karena Salako sudah mengembangkan bisnis dengan hasil perampokan, sedangkan Manu sendiri malah dipenjara. Ternyata yang menjadikan Manu masuk penjara adalah Salako, sehingga membuat Manu dendam dan ingin membunuh Salako. Singkat cerita, Salako memiliki bisnis kasino dan klub malam. Salah satu wanita menghibur di sana adalah Lily. Hingga tak lama kemudian, Manu datang ke kasino dengan menyamar, namun Salako menyadari keberadaan Manu dan sempat terjadi aksi saling baku tembak di antara mereka. Meskipun sendirian,
Manu dengan mudah menumbangkan anak buah Salako meskipun Salako sendiri berhasil kabur. Manu sempat terpojok dan diancam, tapi Manu lagi-lagi dibantu oleh Lily yang memakai kacamata agar bisa melihat ke belakang dan membunuh orang tersebut. चली जा। मैंने तेरे से कहा था ना कि चली जा यहाँ से। Di lain tempat, terlihat Bablu membawakan kue untuk Sonia yang sedang sibuk. Kemudian Sonia bilang jika besok adalah hari penting bagi mereka karena nama baik hotel dipertaruhkan. Akan ada tamu penting dari Jepang yang akan berkunjung, jadi makanannya harus sesuai dengan selera mereka. Kemudian, Bablu pun memberikan perhatiannya pada Sonia dengan menyuapinya makan karena dari tadi dia belum makan. Namun kedekatan mereka dilihat oleh Raffi dan dia tidak menyukai perhatian Bablu kepada Sonia. Setelah pulang kerja, Bablu mengatakan pada ibunya karena dia harus memasak untuk 60 orang sekaligus dan ibunya bilang jika ibunya akan pergi ke hotel dan membantu Bablu. Namun Bablu melarang ibunya untuk membantunya karena dia tidak mau merepotkan ibunya. Singkat cerita, esok harinya Bablu dikerjai oleh Raffi. Hari itu Raffi meliburkan semua staf dapur untuk memberi pelajaran pada Bablu karena berani mendekati Sonia, dan karena itulah dia harus masak sendirian dengan waktu yang sangat terbatas. Pada saat para tamu sudah berdatangan, tak berselang lama ibu Bablu datang dan membantunya. Tapi karena memasak masakan Jepang bukanlah bidang ibunya, Bablu pun menyuruh ibunya untuk menunggu di luar saja. Tapi ketika dapur ditinggal olehnya bersama Sonia untuk mengecek ruang makan, ibunya malah masuk dapur dan mengganti semua resep masakan Jepang itu. Namun makanan itu sudah dibuat dan dihidangkan oleh Sonia. Bablu kemudian baru menjelaskan jika makanan itu sudah diganti bumbunya oleh ibu Bablu. Hal itu membuat Sonia dan Bablu panik karena yang dihidangkan masakan Jepang namun dengan bumbu India. Kemudian, para tamu hotel menyuruh untuk memanggil koki yang memasak dan Raffi merasa menang karena dia mengira masakan Bablu akan diolok habis-habisan oleh para tamu. Tapi ternyata, masakan Bablu justru disukai oleh para tamu dan dia mendapatkan pujian dari mereka. बिल्कुल ठीक कर दिया। क्या कर दिया? तड़का बना दिया। तुमने लहसुन है ना? पीस के तड़का डाल लगा दिया। दे बेबे। तू यहाँ पर क्या कर रही है? और बेबे, तो गई मेरी नौकरी तो गई नहीं, कोई तू बाहर चल। जाएगी तेरी नौकरी। बेबे ये जापानी खाना इसमें तड़का नहीं लगता है। बेबे ये पंजाबी खाना नहीं है। सजा तो मिलेगी। देखिए बहुत मारेंगे सुनेंगे। चुपचाप अंदर चलो बबलू। सुनिए जी। तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया। Singkat cerita, pada suatu hari saat Bablu dan Sonia jalan-jalan, ada orang yang melaporkan Bablu karena wajahnya mirip Manu dan seketika itu juga Bablu digerebek oleh polisi. Kemudian, mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Di sana Bablu tak mau mengakui kalau dia adalah Manu. Jelas, polisi salah tangkap, apalagi Sonia tetap membela Bablu dan mengatakan jika Bablu adalah koki hotelnya. Namun polisi tak percaya begitu saja tanpa adanya bukti. Lalu tak berselang lama, ibu Bablu mendapatkan kabar jika anaknya dipenjara. Kemudian ibunya datang ke kantor polisi dan menunjukkan foto masa kecil Bablu bersama dirinya, dan dengan mudahnya polisi-polisi itu melepaskan Bablu. Sementara itu di tempat lain, Manu mengincar salah satu anak buah Salako, kemudian dengan menyamar sebagai tukang servis TV, Manu menghabisi salah satu anak buah Salako. Karena hal itu, Salako pun pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan dan mengatakan keteledoran polisi yang sudah membebaskan Manu, yang sebenarnya adalah Bablu. Scene kemudian berpindah ke stasiun di mana ibu Bablu akan pulang ke desa untuk sementara waktu. Singkat cerita, Sonia mengajak Bablu untuk jalan-jalan. Namun, saat jalan-jalan, lagi-lagi Bablu ditangkap oleh polisi yang sama dan dijebloskan ke penjara. Setelah itu, wajah Bablu terpampang di surat kabar sehingga Manu yang asli melihat berita tersebut. Jelas niat Manu makin bertambah dan ingin memanfaatkan kondisi yang sangat menguntungkan itu.
Setelah itu, Manu melancarkan aksinya kembali untuk menghabisi salah satu anak buah Salako dengan menyamar sebagai seorang wanita dan Manu berhasil menghabisinya. Kemudian, Salako yang mendengar kabar jika anak buahnya sudah tewas, dia pun melapor ke polisi. Tapi polisi terheran karena Bablu yang dikira Manu seharusnya sudah ditahan, tapi kenapa masih ada pembunuhan? Setelah itu barulah mereka sadar jika mereka salah tangkap dan mereka menyadari jika wajah Bablu mirip dengan wajah Manu. Setelah itu, inspektur menyuruh anak buahnya untuk membuatkan Bablu tanda pengenal agar mudah membedakan Manu dengan Bablu. Pada saat Bablu pulang ke rumahnya, pintunya terbuka dan semua lampu menyala. Di sana, Bablu mengira ibunya sudah kembali ke rumah, namun ternyata yang berada dalam rumah adalah duplikatnya, yaitu Manu. Dengan polosnya, Bablu malah nyerocos dan memperlihatkan tanda pengenalnya pada Manu. Karena kebodohan Bablu, sekarang Manu menjadi tahu kalau tanda pengenal itu penting. Kemudian, dengan paksa ia mengambil tanda pengenal itu dari Bablu dan bilang jika semua ini akan berakhir setelah menghabisi musuh-musuhnya dan Bablu tewas di tangannya. Tapi lagi-lagi dengan polosnya, Bablu mengatakan hal yang penting lagi. Bablu mengatakan jika tanda pengenal itu ada sidik jarinya yang jelas berbeda dengan sidik jari Manu. Mendengar itu, Manu pun membakar jarinya dan juga jari Bablu untuk menghilangkan sidik jari. Sementara itu, Sonia yang melihat berita di koran keheranan kenapa ada orang yang wajahnya sama sampai-sampai polisi salah tangkap. Kemudian dia pergi ke rumah Bablu, namun di rumah Bablu, Manu masih ada di sana. Mendengar bel rumah berbunyi, Manu menyuruh anak buahnya untuk menyembunyikan Bablu sementara Manu yang akan menemui Sonia sebagai Bablu. Saat itu, Bablu cemburu melihat Manu yang dicium Sonia saat dia masuk ke dalam rumah sebelum akhirnya Bablu diketok kepalanya sampai pingsan. Sedangkan Sonia mengajak Manu ke hotel. Di hotel, Sonia melihat sikap Bablu yang terasa aneh, namun Sonia tidak menyadari jika itu adalah Bablu palsu. Kemudian, Sonia dan Manu bertemu dengan Raffi dan di sana Raffi marah padanya dan memperlakukan dengan tidak sopan. Karena perlakuan itu, Manu emosi dan langsung menzolimi Raffi. Tapi, Sonia justru marah pada Raffi karena dia mengira itu adalah Bablu. Sementara itu, Bablu yang masih di rumahnya akhirnya siuman dari pingsannya. Dia pun menangis memanggil ibunya karena rumahnya masih dijaga oleh anak buah Manu. Di saat kesedihannya, dia berpikir andaikan dia menuruti semua kata ibunya untuk menjadi pegulat dan dia tidak akan seperti ini. Lalu dengan akalnya, Bablu sekarang gantian menyamar menjadi Manu. Di depan anak buah Manu dia berakting seolah-olah Bablu kabur dan menyuruh anak buahnya mencarinya. Bablu kemudian keluar rumah dan mencoba menghubungi Sonia. Tapi resepsionis hotel tak percaya saat dia mengaku sebagai Bablu karena resepsionis tahunya Bablu ada di hotel. Tak lama, Bablu justru bertemu dengan Lily, kemudian Lily mengajak Bablu ke markas Manu. Di sana Lily terheran dengan sikap Bablu karena dia tak tahu itu adalah Bablu. Tak lama, orang yang mencari Bablu kembali ke markas. Mereka mengira mereka akan dihukum oleh Manu karena Manu suka marah dan suka menghabisi anak buahnya jika melakukan kesalahan. Tapi Bablu tak seperti itu. Dia malah bersikap baik pada anak buah Manu dan membiarkan mereka pergi. Bahkan, dia juga perhatian pada anak buah Manu. Karena hal itu, Lily pun semakin suka dengan sikap Manu yang seperti itu. Jadi, sekarang keduanya berganti pasangan, Bablu bersama Lily, sedangkan Sonia bersama Manu. Tapi sikap Manu terhadap Sonia sudah berlebihan. Dia melecehkan Sonia sampai menangis. Tak lama, Bablu yang asli datang ke hotel bersama Lily. Bablu meninggalkan Lily sendirian untuk menemui Sonia. Tapi Sonia yang masih belum tahu, kecewa berat dengan Bablu asli. Bablu pun berusaha menjelaskan jika yang bersama Sonia adalah Manu. Awalnya Sonia tak percaya dengan penjelasan Bablu. Bablu lalu berencana akan membuktikannya, tapi akhirnya Sonia percaya dengan penjelasan Bablu. Sementara itu, Manu kembali ke rumah Bablu dan Manu tak sadar jika ibu Bablu ada di rumah. Karena tak mengenal ibu Bablu, Manu dihajar habis-habisan karena ibu Bablu mengira bahwa anaknya mabuk, padahal dia tak pernah mabuk. Lalu ibunya mengusir Manu dari rumah karena dikira sudah melakukan kenakalan. आवाजें दे रहा है तू? हाँ? कौन? Bablu! गैरत? गैरत? ज्यादा लगा?
मिट्टी में मिला दिया, शराब भी निकल गया। उठ, उठ, उठ ना। इतनी पी गया कि अपनी माँ को नहीं पहचानता। हाँ, तेरी बीवी से पूछता है, शराब पीकर मेरे सामने अगर मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? Manu pun kembali ke markasnya yang sedang kosong dan merencanakan akan menghabisi musuh terakhirnya, yaitu Salako. Sementara itu, Lily mengajak Bablu ke rumah Salako untuk menghabisinya. Dengan memanfaatkan tubuhnya yang aduhai, Lily mengelobi penjaga Salako, kemudian Bablu masuk ke dalam dan menemui Salako yang masih mandi. Di sana mereka sempat bersih tegang dan saling ambil pistol, dan tanpa sengaja mereka menembak plafon rumah yang ternyata adalah tempat penyimpanan uang. Tapi Bablu tak membunuh Salako. Bablu hanya mengambil uang saja dan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Manu yang asli datang ke sana, tapi dia tahu kalau Salako sudah bersiaga. Salako yang tak tahu apa-apa marah pada Manu karena uangnya sudah diambil. Manu kemudian baru menyadari jika Bablu lah yang sudah mengambil uang bagiannya, kemudian dia menghabisi nyawa Salako. चुपचाप से मेरे हिस्से का माल वापस तालियां बजाते रह गए। साले के साथ में मेरे नंगे होने का फायदा उठा के तू मेरा माल लेके भाग गया था। Di tempat lain, karena sudah berhasil mendapatkan uang, Lily mengajak Bablu senang-senang dan bermesraan. Bablu yang tak sengaja mabok malah membayangkan Sonia ada di sana dan tak mempedulikan Lily. Tak lama, Manu datang ke markas dengan emosi, tapi para anak buah Manu langsung mengancam Manu. Mereka tak percaya jika orang di depannya adalah bosnya yang asli, meskipun Manu sendiri yang bilang. Bablu pun masih berakting sebagai Manu di depan mereka, apalagi bukti tanda pengenal Bablu yang ada di saku Manu. Manu kemudian diusir dari sana oleh anak buahnya sendiri tanpa disakiti. Karena merasa terhina, Manu melakukan hal yang jahat lagi dengan mengajak ibu Bablu dengan berbohong akan mengajaknya bertemu calon menantu. Lalu, di tengah jalan, Manu menghubungi Bablu dan mengatakan jika dia sudah menyandra ibu Bablu dan dia akan melepaskan ibu Bablu jika Bablu membawa uangnya. Tapi karena telepon Manu, Bablu ketahuan oleh Lily jika dia sebetulnya bukan Manu. Di sana Lily mengancam Bablu, tapi Bablu berhasil merampas pistol Lily, tapi dia tak melakukan apapun kepada Lily. Justru dia hanya minta maaf dan dia bilang ibunya mengajarkan jika orang baik adalah orang yang menghormati wanita. Mendengar itu, Lily hanya bisa terdiam tanpa berkata-kata. Sementara itu, Sonia tak sengaja bertemu dengan Manu yang naik taksi, kemudian dia mengikuti Manu bersama Raffi yang datang ke tempat sepi di mana Manu mengajak ibu Bablu. Itu di luar rencana Manu, tapi kesempatan itu dimanfaatkan oleh Manu untuk menyandra 2 orang sekaligus. Raffi yang cemburu karena Sonia pun akhirnya pergi dari sana, tapi di jalan dia bertemu dengan Bablu dan langsung memanggil polisi. Sementara itu, Bablu menemui Manu dan akan menyerahkan uang. Tapi anak buah Manu datang dan salah mengira jika Manu adalah Bablu. Di sana, sempat terjadi kebingungan antara mereka untuk membedakan mana Manu, mana Bablu. Setelah bertemu, mereka menyadari dari sikapnya, kemudian mereka bertiga langsung diancam oleh Manu, dan Manu menyuruh Bablu berpura-pura menjadi dirinya di depan polisi, sambil Manu mengancamnya dari atas gedung. Tapi dengan cerobohnya, saat akan pergi dari sana dengan bungkusan yang dibawa Bablu sebelumnya dan meninggalkan pistolnya. Tapi Manu baru menyadari jika bungkusan yang dibawa oleh Bablu tidak berisi uang, melainkan hanya sayuran. Karena itu, dia kembali ke sana dan meminta uangnya kembali. Tapi Bablu bilang jika uangnya disembunyikan di kap mobilnya. Melihat tepung yang ada di dekatnya, Manu kemudian mendorong Bablu sampai mereka berdua tak bisa dibedakan. Polisi pun jadi ragu harus menembak yang mana. Karena mereka sama-sama mengaku sebagai Bablu, ibu Bablu punya rencana. Dia lalu menyuruh keduanya untuk menariknya sambil mengatakan Bablu itu keturunan pegulat, makanya dia pasti bisa mengalahkan Manu dalam adu tarik. Kemudian, keduanya pun menariknya sampai kesakitan dan salah satu dari mereka melepaskan tangan ibu Bablu dan polisi hampir menembaknya. Tapi ternyata itu cuma tipuan, karena ternyata ibunya tahu jika orang yang melepaskan tangannya adalah Bablu yang asli, karena Bablu tidak mau ibunya kesakitan. Tak berhenti sampai di situ, Manu langsung mengancam ibu Bablu, namun akhirnya Manu ditembak oleh Lily.
Lily membantu karena Lily tersentuh kepada kebaikan Bablu sebelumnya. Singkat cerita, scene pun kemudian berpindah ke Bablu yang sudah menikah dan film pun berakhir.